Halo smart viewers, welcome to Movie Freak. Bersama gua Bimo, dan hari ini gua mau nge-review film yang menurut gua cukup sedikit relatable dengan kita gitu. Cuma berbeda kasus aja gitu. Kayak di rumah itu adalah hal yang paling aman, tempat yang paling aman untuk kita bertahan hidup, karena di luar itu ada zombie. Nah, itu sedikit premisnya lah, sedikit bocorannya. Jadi gue mau nge-review film #Alive. Nah, judulnya tuh emang ada hashtagnya di depan, terus Alive. Ini film Korea, dan menurut gue, jujur pribadi gue tuh jarang banget nonton film Korea. Tapi yang ini gitu loh, pas gue baca sinopsisnya atau premisnya, gue sangat-sangat tertarik banget. Karena simple, tapi kok film zombie gitu loh. Ini yang menurut gue, akhirnya gue memutuskan untuk nonton film ini, dan gue mencoba nonton di platform kesayangan kita, Netflix, dan ternyata bagus banget. Gue akuin ini film yang lu nggak perlu mikir apa-apa, ya udah enjoy aja nontonnya, enjoy, tiba-tiba udah selesai dan lu puas aja. Nah, ini film yang menurut gue wajib lu tonton di masa sekarang ini gitu loh. Jadi Alive ini dibintangi sama Park Shin Hye sama Yoo Ah In gitu. Jadi cuma dua sebenarnya yang menurut gua cuma dua karakter aja utamanya gitu. Sisanya para zombie gitu. Dan director itu ada Il Cho, dan durasi ini 1 jam 30 menit, bergenre mungkin horror drama atau thriller drama mungkin ya. Nah, film ini punya premis yang menarik banget, di mana seseorang gamer gitu, gamer yang biasanya main game, yang biasanya kerjaannya di rumah aja gitu, dan ini dia harus bertahan hidup gitu loh. Dia bangun tidur, nggak tahu kenapa tiba-tiba rumahnya tuh udah kok sepi banget. Pas dia keluar, semua itu udah zombie, semua itu udah menjadi lautan zombie bisa gue bilang. Nah, padahal setupnya cuma di apartemen doang, di satu apartemen dan apartemen lagi. Tapi ini bisa dikemas dengan menarik banget, bisa diolah secara lebih dieksplor banget, karena mungkin menurut gue, karena sutradaranya tahu, yaudahlah, karena setupnya hanya di 2 tempat, udah kita totalitas aja. Kalau misalnya jadi gimana kita munculin satu setup yang kelihatan kalau dunia tuh udah hancur dan full of zombie gitu. Nah, ya udah, dia bisa memanfaatkan apartemen itu dengan sangat-sangat baik gitu. Jadi menurut gue ini adalah film yang keren banget, film yang menurut gue cukup total dan cukup memberikan warna baru di film zombie. Karena kalau di film zombie lainnya mungkin bisa gue sebut World War Z, Train to Busan, atau Son of the Dead gitu, dimana mereka cara bertahan hidupnya adalah berpindah-pindah tempat, dari tempat A, B, ke C gitu. Tapi di film zombie ini menurut gua sangat menarik banget di #Alive ini, karena dia hanya memanfaatkan satu tempat, dimana hanya tok di apartemen. Dan dia punya karakter yang bagus banget, yaitu karakter gamers, yang di sini diceritakan bahwa dia tuh hanya, ya maksudnya bisa dibilang cupu gitu, culun gitu. Dia belum pernah ada di kondisi kayak gini gitu loh. Dan di sini dia mencoba bertahan hidup, kayak dari dia mau mukul zombinya pun takut-takut gitu dan lain-lain. Ini menarik banget. Biasanya kalau peran utama di suatu film, apalagi zombie, itu pasti digambarkan sebagai sosok yang berani, yang bisa bisa survive dan lain-lain. Tapi ini beda banget, dan ini yang menurut gue cukup menarik dari segi karakter ya. Itu karakter yang cowok, dan karakter yang cewek adalah si Park Shin Hye ini. Dia tiba-tiba ketika si cowok ini pengen bunuh diri gitu loh, ternyata si Park Shin Hye ini mencoba menyelamatkannya dengan laser gitu. Ini menarik banget, unik banget kan. Dan ternyata itu si Park ada kehidupan di apartemen seberang. Nah, itu si cewek ini mencoba menyelamatkan, dan mereka berkomunikasi dengan cara yang unik banget, bagus banget. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kayak, oke, kita survive yuk, kita nggak bisa di sini terus gitu. Lu nonton aja, gimana kelanjutannya lu nonton. Itu bukan spoiler, karena menurut gua film ini di spoiler pun akan tetap bagus, karena nggak ada twist-twist yang menarik banget, nggak ada, maksudnya bukan nggak menarik ya, nggak ada twist yang
mempengaruhi cerita banget gitu. Jadi yang tadi gue bilang, lu nonton ini walaupun kena spoiler pun, walaupun lu nonton udah tahu endingnya, ini akan jadi tetap film yang bagus banget gitu. Oke, tadi dari segi karakter udah, dari segi cerita udah, sekarang gue mau bahas dari segi zombinya gitu. Nah ini paling utama sih kalau menurut gue. Dimana kalau seandainya film zombie itu kita akan ngelihat keseraman zombinya gitu. Karena ini penting, elemen yang penting. Dimana kan lawan atau bisa dibilang apa ya, antagonisnya adalah si zombie ini gitu. Di sini banyak banget zombinya, di sini make up zombinya juga bagus banget. Dimana yang gue suka tuh ketika zombinya gerak-gerak itu ada sound dari zombinya tuh kayak kretek gitu. Nah itu unik banget. Itu yang membuat apa ya, kita yang nonton tuh semakin creepy walaupun ini dikemasnya secara komedi. Menurut gue ada komedinya. Di sini komedinya bisa kayak ya udah gitu loh, lo bisa nikmatin film zombie tapi dengan unsur komedi ya di Alive ini. Apa sih yang lo nggak suka Bim dari film #Alive ini gitu? Kalau dari gue pribadi gimana ya, gue nonton ketika gue nonton Enjoy, gue juga susah mencari kekurangan dalam film ini gitu. Tapi mungkin kalau dari gue di endingnya aja, cukup di endingnya, gue nggak bisa ngasih tahu ya karena ini kan sedikit spoiler kalau di endingnya. Itu dimana keputusan yang diambil sama si cowok tuh gue kurang suka aja. Maksudnya dari awal sampai tengah mau ke ending tuh udah bagus banget. Setiap keputusan yang diambil menurut gue, ini bagus nih, tepat gitu. Tapi kenapa di akhirnya malah sedikit ada drama yang cukup over ketika dia mengambil keputusan itu. Nah itu yang mungkin sedikit mengganggu gue. Tapi ya karena tadi gue bilang filmnya Enjoy, filmnya juga dikemas dengan komedi, jadi kayak ya udah, itu juga nggak membuat film ini jadi jelek di mata gue gitu. Nggak, ini tetap jadi film yang bagus gitu. Nah jadi di film ini sangat-sangat minim dialog. Kalau ngomong pun lebih banyak pakai bahasa isyarat. Ya adalah beberapa dialog tapi nggak terlalu banyak. Walaupun kayak gitu biasanya lu pasti akan mikir, bosen nih film gak ada dialognya. Lu totally salah banget, karena film ini bener-bener walaupun minim dialog tapi tetap jadi film yang menarik gitu. Karena tegangnya dapet, komedinya dapet, ya jump scare tipis-tipis dapet gitu. Lu bisa ngerasain suasana dimana di satu setup itu penuh dengan zombie, tapi lu udah kebayang, wah gimana nih kalau dari setup ini aja atau di satu tempat ini aja zombinya udah banyak, apalagi di luar. Pasti udah kebayang tuh di saat itu di Korea itu udah penuh banget dengan zombie gitu. Kalau dari gue scoringnya itu 8/10. Nah kalau 8/10 tuh udah bagus banget sih buat gue. Opini gue itu bagus banget. Mungkin rekomendasi film zombie dari gue selain #Live itu ada World War Z, itu udah pasti, itu harus banget kalian tonton. Train to Busan udah bagus juga. Dan terakhir yang komedi-komedi juga, yang ringan-ringan juga tapi bisa memberikan teror atau sedikit unsur zombinya, itu Shaun of the Dead gitu. Jadi Alive ini kurang lebih mirip sama Shaun of the Dead, tapi Alive lebih simple, cerita yang solid, bisa menghasilkan suatu film yang menarik banget walaupun ini zombie gitu. Oke? Jangan lupa komen-komen review apa nih untuk minggu depan, film apa nih, tinggal komen aja, nanti akan gue bacain dan mungkin gue akan nonton dan akan gue review gitu. Jangan lupa Smart Viewers, like, subscribe, dan komen. Bye!